Tapi ternyata untuk campaign selanjutnya masih ke arah Fanny dan juga Jessie terlebih dahulu. Kembalikah Lancelot dari Denial untuk di arah lagi? Dan yap itu dia untuk Lancelot ya Om. Yap, Lancelot yang memang menjadi power juga untuk Denial. Tapi sebagaimana kita tahu juga kemarin nih waktu bikin main sebenarnya untuk hero dari Shogun sendiri cukup respect ya, bahkan ada dynamic terhadap Benedetta yang bisa dengan gadget ya. Jadi jelasnya tugas dari EVOS ini akan sedikit bertambah lagi. Apakah mereka harus gedina atau mereka akan membiarkan permainan agresif yang akan dipakai bagi EX2 Lane? Karena jika sudah ditutup otomatis EX2 Lane ini ada banyak yang available untuk masing-masing tim ya. Iya, opsinya memang sebenarnya masih tersisa sangat banyak, gak cuma untuk seorang Shogun, tapi sepertinya dari itu juga tim-tim Garuda sendiri memang sekarang. Oh iya, ada Baxia yang terlupa. Ini akan jadi satu keuntungan fleksibel pick juga sebenarnya karena Baxia sekarang bisa ditaruh di jungle, roam, atau bahkan gambut untuk tidak juga di area SP dilengkapi dengan Valentina. Iya, Valentina memang either itu adalah salah satu hero power gitu untuk Roundel, tapi Baxia yang overflex nih masih bisa dimanfaatkan, mengingat juga EVOS sekarang ada di red side. Jadi cheese pick up nantinya akan dibawakan, mengingat dari Bigetron by Vitality. Ini mereka lagi bangkit-bangkitnya Om. Hero picknya tidak selalu melulu harus ditaruh di awal, bisa ditaruh di akhir juga untuk Bigetron by Vitality. Dan ada Tarsha bersama dengan Hylos. Ini bisa jadi salah satu duet juga ya, terutama untuk di area perburukan atau Wanderer. Ini dia mencoba untuk secara menarik sama kena dengan adanya damage dari Hylos untuk efek slotnya dia. Kalau dengan Parch atau ada dan slot yang ikutan. Jadi di early di Little Wanderer ini cukup berbahaya kalau memang mau coba buat di kontes nanti dengan EVOS. Dan EVOS jawaban mereka sekarang yang ambil dulu alright, lapo-lapo pilihan untuk EVOS akan berusaha berjuang menang nanti di pertarungan yang pertama dengan kekuatan dari level lain. Iya, tapi nggak cuma di area tuh, ini harus menangin lane match-nya juga. Apalagi menghadapi Shogun yang merasa hero-hero screening yang sama besarnya dari segi power dan level harus itu tuh nggak aja. Salah satu jawaban yang memang sangat dibutuhkan. Dan di sisi lain dari Bigetron by Vitality tadi ada opsi juga untuk mulai memprioritaskan penutupan ke area leader yang masih sangat banyak. Meskipun dari Bigetron mereka juga membutuhkan Gunner yang mereka juga belum ambil. Tapi ada beberapa yang mungkin nanti bisa nge-follow up dia dengan waktu yang singkat, dan itu yang ini masalah namanya ada Franco. Oh, kayaknya hari kemarin lagi gak sih Baxia Franco ya? Bener, Baxia Franco ya, ngeri banget sih memang. Jadi combo yang tadi sempat disinggung sama Nathan juga, walaupun sebenarnya combo Baxia itu cukup banyak. Selena salah satunya, tapi kebetulan karena udah ada Valentina juga, jadi seperti kita tidak akan lihat Selena untuk di game kali ini. Sementara band terakhir dari EVOS setelah menutup Esmeralda untuk membuat dari lapu-lapunya juga cukup free, bisa juga itu adalah salah satu hero yang memiliki Shogun akan ke arah menuju ke Benedetta, tapi ternyata enggak ya, lebih ke harinya terlebih dahulu. Dan juga tadi beda bisa atau mungkin ya faktor dan juga mobilitas ya di antara Moskow memang menjadi pegangan buat Eman, tapi masih terlepas dan bahkan tidak terlalu banyak buffman yang kalau kita lihat di band sekarang antara Haris dan juga One Granger kah mungkin yang coba ambil sekarang untuk EVOS, karena masih ada Granger yang kalau memang dipadukan bersama dengan Parch ini akan menjadi kombinasi yang sangat bagus sekali untuk Bigetron ke depannya. Dan di last band-nya setelah kita melihat ada yang Franco dan itu dia Matilda untuk hero key agar tidak ada kombinasi dari Baxia dan juga Matilda atau bahkan dengan lapu-lapu bahkan Valentina untuk bisa kabur nanti ya, lebih punya lagi untuk escape source-nya dan bahkan untuk backup dan Baxia jauh lebih aman juga. Tapi kalau melihat dari komposisi EVOS sendiri pun ya, kayak kita melihat Angela ini sebenarnya capable untuk bisa masuk kalau mereka ambil Irithel juga nanti. Iya, cuma ini sih yang ngomongin kenapa Baxia ini sering banget masuk dalam list BNN sekarang. Karena kalau misalnya Baxia nggak dapat, banyak banget yang akhirnya harus ditutup. Mulai dari Franco, Matilda, dan apa yang baru mau bahas juga.
Damage-nya Angela ini akan sangat merepotkan, tapi disimpan terlebih dahulu untuk opsi ke area rover. Mereka memilih damage dealer utama terlebih dahulu dengan Cloud yang memang akan sangat mudah untuk in and out, masuk dan keluar dari area pertempuran jauh lebih safe, ada mobilitas lah yang sangat dibutuhkan untuk teman-teman dari EVOS sebagai damage dealernya. Dan sekarang di Get Round by Vitality dengan adanya Porsche dan juga Lancelot ini sebenarnya sudah sangat cukup dari segi output damage, tapi mungkin efek tambahan di area XP bisa jadi salah satu opsi yang menarik. Kalau kita ngomongin opsi badan, mungkin dia bisa jadi salah satu pilihan dari Big Cat yang bawa. Ya, bahkan kalau yang belum jadi dilihat sama sekali ya. Buat masih gede, ya ini seharusnya melepaskan kalian. Kalian bisa ada damage dan juga Uranus yang harus akan dipakai sebagai rover kali ini. Dan Speed Boost sama-sama punya powernya, tapi kalau kita bicara soal pengambilan dan objektif pasti akan jauh lebih strong dibandingkan dengan Bigetron Rivalry. Tapi overallnya ya EVOS harus menunggu juga ya, sekitar mereka jangan sampai lama-lama ketinggalan level karena pressure dari Uranus yang kita tahu sudah ada. Uranus adalah hero speednya cukup oke banget nih. Ya, dan ini dia yang kita nantikan ya, akhirnya muncul kembali juga. Berarti siapa nih yang ada di area jungle? Helkan Rom atau? Helkan Rom. Ya kayaknya ya. Dengan Baxia Jungle. Oke. Satu hal yang mengejutkan lagi, cheese yang dibawakan oleh EVOS. Tapi selama kita melihat dari minggu pertama, tren Hellcurt ini cuma bisa dipegang sama Bubble. Dan apakah EVOS akan bisa menunjukkan bahwa Hellcurt juga bisa membawa kemenangan untuk mereka? Karena ini agak sedikit PR sih, melihat dengan adanya Hylos dan juga Uranus, dan kita akan langsung saja menuju ke game yang pertama untuk match terakhir hari ini. Akan seperti apa kejadiannya? Let's go to the last round. Ini dia game yang benar-benar menantikan dengan hadirnya Hellcurt. Ini dia yang sampaikan menghadapi dua badan di bagian depan ya, Uranus dan juga Hylos. Akan jadi PR untuk bisa menembus sampai kali ini untuk lagi Hellcurtnya sendiri. Tapi di sisi lain, Shogun yang biasa kita melihat bermain dengan hero-hero yang inisiatif, hero-hero yang akan sangat ganas, karena akan menggunakan hero-hero yang lebih menuju ke arah ini, yaitu dengan hadirnya Uranus. Dan memang prioritas utama kita mungkin kita bakal menyaksikan Nile versus Albert, adanya Baxia yang akan cukup strong, bukan assassin versus assassin ya yang kita saksikan, tapi assassin versus tank jungle yang akan jadi pembuktiannya juga akan jadi Nile sendiri masih bisa memenangkan objektif di awal bawah. Ya, karena itu dia antara yang jelas dan juga veteran yang harus berjumpa kali ini juga. Dan melihat memang hal kerja ini beresiko. Memang jatuhnya ke dalam kasus juga, tapi targetnya dia. Kalau sampai kena Kevin atau bukan dari Shogun, efek slow tidak akan bisa membuat Inan kabur setelah melakukan damage juga nanti. Karena instant burst jelas hanya tertuju kepada Moreno ataupun Eman ke depannya. Dari emblem setnya juga bahkan ada 3 tenacity yang ada di bawah oleh Getron by Vitality. Bangkit besar, mereka sangat teknis sekali untuk menerima ya damage yang bakal dibangun dari Kina. Ya, sangat betul sih. Jadi akan butuh effort yang lebih banyak ya buat effort mendapatkan koordinasi dan rotasi awal mereka. Jadi langsung menuju ke arah Shogun. Sudah mulai ada presensi dari tim menuju ke arah Shogun. Tapi mereka ini Uranus yang cukup tebal, walaupun akhirnya power dari Uranusnya agak sedikit tertahan. Dia nggak bisa terlalu free juga untuk nge-cut wave minionnya. Pokingan burst damage sudah mulai terlihat dari tim, membuat agak sedikit tertahan dari Shogun, namun tertolong. Sekarang sudah mulai kita lihat Trigger Attack bukan dari Moreno Zone ini berada di sana countdown, tapi di sisi lain dan bisa lihat dari Torizo, berkat eksekusi dari Nile cukup bisa memberikan sedikit damage yang lebih dan Drag Effect pada bulan ini oleh Torizo. Sedang jaga pada jam setengah tahun, belum siapa kedua dan jangan dilakukan satu kali juga bakal dikejar, tapi Albert sepertinya kehilangan attack dari Shogun Spirit dan bahkan membuat dari Shogun yang masih bisa bertahan betul bisa disegur juga oleh Nile Destroyed by Vitality. Poin eliminasi yang habis betul dengan objek yang terkenal, apalagi dua trigger tapi Nile masih bisa mendapatkan lagi. Ini ternyata Nile berhasil kembali menambah pundi-pundi keuntungan untuk
Bigetron by Finally dan EVOS. Mereka lepas dari harusnya yang bisa mereka pegang early game pressure-nya. Ini bakal jadi satu tantangan sih buat tim. Bakal kebayang sekali di awal game kita bukan dia bisa mengejar karena kita tahu bagaimana output damage yang begitu banyak burst-nya ya dari Lancelot dan juga Porsche akan menjadi masalah untuk typical server yang tipis seperti Hunter of. Dan jangan lupa sebenarnya kita hidden terror ini. Wow, ternyata 4 pemain yang dibutuhkan untuk bisa numbangin Shogun. Tapi kalau prediction kita punya versus pribadi. Oke. Tapi ya kita bisa melihat juga apa mungkin dari Bigetron secara data ya masih cukup bangkit. Tapi di hadapan pemain ini kita ingat juga tempat bertabrakan boleh terjadi, tapi Finn masih punya adanya teman-teman yang lain dari dia ditambah lagi taruh begitu menyakitkan bahkan blessing duet dari Evan hanya untuk bisa memukul saja pemain-pemain di Bigetron tanpa bisa mendapatkan poin kill balasan. Nah ini dia terjadi lagi Om untuk kedua kalinya Helker yang tumbang. Gimana nih cara untuk menanggulangi Om? Ya, sementara waktu ya tadi tidak boleh sembarangan ya. Makin kalau kita ada poin yang gambarnya hanya bisa bertindak sebagai option dulu buat teman-teman yang lain. Karena setiap kali kita melihat dia akan mencoba untuk maju ke depan, dia akan langsung dipunish. Ingat, ada Urana dengan efek slow, masih ada Harus juga dengan efek slow yang membuat satu kali hidden terror yang akan membuat dia tetap dapat. Jadi balik ke akhir belakang dan ayo gagal mengeluarkan pakai mission untuk bisa melarikan diri. Satu shuttle yang begitu baik sejak dapat pemain EVOS, tapi George Pathway dari Finn mencoba memegang kendali bagaimana dari Kia dan masih ada satu pergerakan untuk melarikan diri tanpa mengeluarkan source spell dan turtle-nya masih terbuka. Walaupun Manael baru saja dikembangkan, tapi dengan adanya kesempatan yang bisa dilakukan sama Bigetron, ini gak buat dari EVOS bisa cepat-cepat langsung eksekusi mencari turtle karena mereka tidak beruntung dan dipaling pada beberapa jam masih punya mereka selamatkan diri dapat saat pencuriannya dari Noel membuat akhirnya biji perkembangan kali ini hasil mendapatkan hubungan yang lebih dari apa yang terbuang. Eman mendapatkan kesalahan dari Eman dari Indonesia membayarkan nyawa dan ini tak gagal mencapai double kill dicabut dari Eman double kill akan dilakukan Noel kali ini 4 pemain dari EVOS yang berhasil dihilangkan. Tim Boy yang benar-benar luar biasa deh, bikinnya by Finally dan kalian harus lihat bagaimana Shogun dari bagian belakang tersebut terdiri dari segalanya untuk menguras apa yang dimiliki oleh Ronaldo dan Nonael yang berhasil menjalani job desk dengan perfect. Memang pada akhirnya harus tumbang, tapi lihat dengan 4 pemain tidak tetap objektif. Ini keuntungan besar dari Bigetron. Sangat ya, apalagi mereka dapetin mid turret juga, itu sangat-sangat penting. Dan kalian lihat kontrol board sudah dipegang oleh Bigetron. Dia bagaimana ini sangat berupaya untuk bisa dapat poin kill juga dari EVOS. Kembali terlihat Erwan terpaksa mengeluarkan satu blazing duet agar membuat dari Eman dan Shogun mencoba untuk memegang di belakang. Damage yang diterima cukup besar, tapi fokus dari Bigetron adalah coba untuk menghancurkan outer button turret dan itu cukup berhasil. Dan lagi kita sekedar fight yang akan coba untuk mengusir pastinya para pemain dari Eman! Satu spirit of destruction yang tepat terkena dengan sasaran dan Eman harus melawan project pertamanya. Bigetron by Vitality. Mereka nggak ngasih kendor serangan mereka. itu satu tradisi yang bagus sebenarnya. Tapi sekarang kembali lagi fokus ke arah objektif karena kita mulai di bagian atas lane. Ini yang langsung dipaksakan meskipun ada Albert memang yang bakal coba untuk berrotasi di sekitar area tersebut. Jadi masalah untuk objektif selanjutnya masih mau dikontes oleh EVOS? Harus rela ya melepaskan satu objektif dulu. Karena kita melihat ini adalah satu hero yang sudah berjalan dari early game itu di EVOS. Jadi bahwa mereka bisa terpilih kalau mereka mau mereka sangat mau sekali. Sudah mulai berpikir berhasil untuk menggagalkan dari perfect roll yang bisa saja didapatkan oleh Nile, tapi Fight harus menunggu mundur satu sama lain sisi yang berbeda. Eman punya space untuk secure dan saat snow red bottom lane. Walaupun di atas yang udah mulai dilakukan adanya mirroring, mungkin ada alternatif yang dia hancur. Nah itu
sih, perbedaan yang lumayan signifikan ya. Karena mereka lihat dari ada jiwa, tapi ada satu point of threat yang harus dikorbankan. Dan kalau lihat secara keseluruhan Administration, War X di awal dari seorang Nile yang udah menyebabkan adanya 4 poin eliminasi, dan attack speed ya yang udah bisa diunggulkan oleh seorang Eman dengan 3 poin eliminasi yang dipegang. Ini agak sulit mungkin buat bisa dikejar oleh para pemain dari EVOS, Om. Tinggal menunggu AS ya untuk selesai juga. Dan bahkan di area sudah diambil juga oleh Nile. Jadi total satu untuk Bigetron di bagian bawah bahkan untuk Emannya sih jaga. Jadi cukup sulit untuk lepas kalau mereka mau menambah, mereka harus lihat kondisinya dulu deh. Dan tabrakan terjadi. Ada satu buah aksi begal yang bisa dilakukan oleh Albert tapi terlalu Nile tidak bisa untuk dihentikan secara cepat. Sementara di sisi yang lain Eman harus mundur dengan battle mirror image sembari EVOS juga harus bisa menanggulangi bagaimana Eman ini ngasih pressure terus menerus. Dan Infinity ya baru saja berhasil di-secure Feather Astrek yang sudah sangat lancar. Jadi Moira bisa jadi masalah besar ya, karena area objek yang bisa menjangkau sampai ke lini belakang akan membuat Roundel kesulitan untuk membentuk dengan berbagai opsi ya yang sebenarnya bisa dia mainkan di sisi IMU-nya. Dan pergerakan dari Ki yang juga sekarang akhirnya tahan, walaupun dari Ki juga akan berjalan secara individual. Mereka akan benar-benar menempel termasuk untuk damage dealer yang akan ditemani oleh Shogun, Om. Ya, tapi so far juga Eman masih sanggup untuk mengejar ya bagaimana farming dari Eman karena sama-sama punya Swift Trinity. Dan tinggal kondisi yang lain bagaimana jungler dan juga mid dari EVOS yang tertinggal ini mereka harus bisa mengejar juga. Dan sejauh kita melihat BTR mereka sangat baik-baik saja. Bahkan Nile-nya sempat untuk split meskipun ada di dalam bush, seharusnya ini tidak terlalu jadi kendala untuk Lancelot dari Nile dan sudah punya battle ada bonus ekstra yang akan diberikan dari Lancelot ini dan tinggal apakah memang masih mau di-initiate oleh Bigetron atau mereka hanya akan bermain edit dari bagian bawah. Eman masih ada di sana bersama dengan Upin. Iya, sangat bisa ya didorong dulu di bagian atas lane, Spirit of Destruction juga sepertinya cukup aman, bahkan memaksa satu buah flicker untuk dibuka lagi, tapi kembali di perjalanan. Dikejar dengan Dark Rifle, tapi Eman juga masih punya flicker untuk melarikan diri dan cukup di split. Memang ada Breath yang mengejar dan Eman dengan satu line yang begitu tepat di sisi lain, Roundel juga harus mundur. Albert terjebak dan kembali situasi dan memang telah dibuka, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan oleh EVOS karena mereka hanya dengan 3 pemain saja di atas. Saya nggak ada pertukaran yang bisa dilakukan ya dengan keunggulan kualitas yang tadi sempat dipegang karena Eman megang pemain di bagian bawah, tapi saya dan juga sekarang coba mencari celah. Ini damage yang begitu besar, tapi Albert sudah mencari apakah ada kesempatan yang bisa hilang lagi. Kesempatan berbicara dan juga siap dari Albert untuk bisa menghancurkan kalau menjadi dari posisi itu relevan. Masih ada Korea yang akan dijaga kesempatan dan very US dari Eman yang keluar akhirnya pun dan Eman musuh kemudian yang Korea sehingga menyisakan jaga dan sendirian. Dan apakah ini menjadi titik balik untuk EVOS? Bisa jadi buat push dari Roundel dan akhirnya setelah masuk ke yang pertama memberikan ada damage menghilangkan 4 pemain dan kalau sekarang mereka sedang memegang lotnya, mereka akan sedang untuk berubah area purple belt udah mulai gaman dari bagi para pemain dari Bigetron Primal ini dan untuk para pemain EVOS karena mereka sedang pegang sejauh bentuknya mereka harus berhati-hati. Ya dari Nile tadi ya yang terlalu terburu-buru juga mungkin untuk maju dan menahan begitu banyak damage sehingga harus tumbang tanpa power retribution dan juga kerjasama yang aktif dari EVOS mereka kembali ke keadaan semua. Waduh, masalahnya Shogun ini juga udah gak bisa nahan damage terlalu lama lagi. Cicilan demi cicilan tapi lihat sama Nile bermain dengan Paul yang akan dibicara dan Pele Revolution Nile. Sudah mendapatkan satu sosok yang begitu sehingga dari konser Roundel ataupun Diet. Nile pun harus hilang satu tukar satu, tapi setidaknya Bigetron Primal mereka masih mampu mempertahankan 3 base turret mereka. Ya, memang cukup apa sih memang untuk base turret dan untuk wave selanjutnya juga harusnya nggak bisa didorong terlalu dalam tanpa kehadiran dari Roundel kualitas yang nggak diunggulkan
Tapi kita ngeliat memang untuk Nile sendiri masih bisa bermain dengan bebas ya sebagai sosok asisten dan top fair. Ini yang akan jadi item selanjutnya yang bawa. Dan dari item build-nya kita melihat bagaimana kita sudah mulai berkejar dan akan menjadi salah satu masalah sekarang untuk Bigetron. Karena kan dari karakter akan bisa melakukan upgrade push juga bersama dengan Cloud atau bahkan kalau ada yang mencoba untuk berjalan sendirian entah itu dari Moreno atau Eman yang out of position akan bisa langsung dimakan dengan Double Stinger. Jadi positioning ini harus hati-hati banget untuk BTR-nya. Mereka butuh Mata di depan, mereka butuh Pin dan juga Shogun yang tampaknya sudah mulai bisa di-battle karena position ini dari Eman. Raja akan diincar tapi menabrak lini belakang, belum ada target yang optimal juga. Hanya ada sedikit pertengkaran dari Vicky Storm Ultimate aja, nggak ada fight lanjutan lagi yang diinginkan oleh kedua belah tim. Karena EVOS, mereka sudah merebut apa yang sudah dibawa oleh Bigetron by Vitality di early game tadi. Dan sekarang tinggal gimana caranya EVOS juga bisa memaintain hal tersebut. Dan sejauh ini sekarang aja berhasil ya bagaimana dari EVOS memang ingin membuat key-nya bisa mendapatkan ke bagian belakang, mendapatkan Cara Moreno, atau mungkin still dari bagian depan ada Shogun tadi yang udah mulai terkuras beberapa executornya. Sementara Albert akan berjalan-jalan sembari menunggu siapa nih yang kira-kira bisa diikutkan secara langsung. Mereka punya Eman yang pegang 4 poin eliminasi, bahkan udah mulai mengejar poin eliminasi dari Eman, poin assist dari Eman juga, dan ya kendali di sekitar area Lord. Udah berhasil dipegang oleh para pemain dari EVOS. Tinggal menunggu bagaimana dari Bigetron by Vitality. Apakah mereka ingin melakukan kontes dalam posisi seperti ini ya? Oke, tapi seperti ini masih ditarik ulur dulu ya. Itu akan mencari fight karena lihat dia bisa dari atas lebih tinggi, dia bisa stinger. Dan Albert berhasil bisa mencetak sosok dari di paling depan. 4 poin yang tersedia dari Bigetron yang harusnya tidak membuat mereka terlalu dan itu bisa mengontes karena dari yang ada lagi terjadi pertukaran nyawa. Cancellation terlihat bagaimana BRS yang hari-hari ditutup juga dan ada 1 poin yang ditabung oleh Norizo. 2 poin dari Bigetron yang bisa tetapi Eman sendirian di lini tengah. Akankah Eman selamat? Masih ada flicker. Akan ada kompetitif jalan lagi namun DBT keseimbangan juga cukup besar dan masih bisa selamat ternyata untuk Eman dan menilai kembali bagaimana eksekusi dan board yang bisa dilakukan oleh EVOS untuk saat ini. Lincah banget sih memang untuk Eman sendiri ya. Betul banget dari perjalanan di area yang sangat beda terbang. Coba kali ini juga ada dan persaingan yang tinggi di area Eman. Coba dia harus menang. Dari Kawai teman-teman lagi Eman juga juga dari area belakang terakhir dari Point. Swift tidak selamat. Board terbuka dengan cukup lebar. Norizo 30 detik lagi dirinya akan hadir tapi ada sedikit keraguan dari EVOS untuk langsung secure menuju ke arah Lordnya. Ya, karena Nile masih berkeliaran dengan sangat bebas ya, kecuali sekarang Ini banget damage-nya, dia banget untuk dikejar. Nile masih selamatkan Spear of Destruction Durian dari Raudel yang hampir tadi juga bisa mengurai sosok dari Nile, tapi dengan mengetahui SP-nya low, Nile yang harus keluar dan EVOS akhirnya di waktu yang tepat mereka bisa mendapatkan Lord milik mereka. akhirnya ya, setelah perjalanan panjang, mereka melakukan kontes di area Lord, pertukaran demi pertukaran poin eliminasi, tapi bisa dibilang apa ya? Coba dilakukan oleh Bigetron by Vitality. Sejauh ini, eliminasi mereka jadi juga worth it buat Bigetron. Ya, sangat ya, karena kita melihat ini ada combo nih yang bisa dimainkan juga dengan EVOS. Selalu ada key, setiap kali ada efek crowd control yang terkena ke pemain-pemain dari Bigetron, dia akan melompat dengan hidden terror dan ada death stinger. Dan one hit shot itulah yang harus diwaspadai oleh Bigetron. Mereka pastinya tidak ingin kalau pemain mereka langsung terkena instant burst dan mereka akan langsung kalah secara kuantitas juga karena untuk item build-nya juga ini damage dari ini juga sangat berasa dengan Lihat Eman udah dicil terus-terusan. Shogun juga gak bisa lagi berada lama-lama di depan walaupun ada Feeder Ice Tracker yang bisa mengusir mundur pemain-pemain dari EVOS. Tapi sepertinya EVOS tidak besar. Mereka akan mengawal lagi satu swinging yang ada di depan kita dari bahaya utama. Dia bisa karena seorang Nile yang harus juga menelan kematian. EVOS mereka tidak ada satupun pemain yang hilang. Tidak ada Julian dan bahkan Raudel yang mendapatkan nyawa dari Moreno. Satu kesempatan untuk EVOS mendominasi kembali permainan dengan 4.300 gold yang sekarang sudah dipimpin. Sulit banget untuk bisa ditembus para pemain dari EVOS, apalagi Albert yang sudah memegang sebuah light armor dan sekarang dengan keunggulan kualitas tabrakan terjadi lagi.
Sports dengan Hosil dari tabrakan terjadi terdepan oleh Min juga ganti lagi pertahanan yang terlalu banyak